Universitas Islam Negeri Palopo. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, ST Muti Sandana, dan teman saya, Intan Elvira, kami ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami yang berjudul Isu Global dan Lokal dalam Kesehatan Mental Pasca Pandemi COVID-19. Mata kuliah Kesehatan Mental, dosen pengampu Ibu Nurul Amira Bakri, SOS MPD. Langsung saja saya persilahkan kepada pemateri pertama, rekan saya Intan Elvira. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Langsung saja masuk pada materi pertama, dampak pandemi pada kesehatan mental. Pandemi COVID-19 secara signifikan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental yang sebelumnya sering terabaikan dan diselimuti stigma, pembatasan sosial, ketidakpastian ekonomi, dan kehilangan orang terkasih memicu lonjakan depresi, kecemasan, dan PTSD di seluruh dunia. Di Indonesia, dampak ini diperparah oleh keterbatasan akses layanan, faktor geografis, budaya, dan ekonomi, terutama bagi kelompok rentan seperti pekerja informal dan penyandang disabilitas. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyerukan peningkatan investasi dan pengurangan stigma, sementara pemerintah Indonesia berupaya memperluas layanan dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Bunuh diri, memahami faktor resiko bunuh diri. Bunuh diri adalah tindakan mengakhiri hidup secara sengaja, seringkali didorong oleh perasaan putus asa dan kelelahan terhadap masalah hidup. Kesehatan mental yang terganggu menjadi salah satu pendorong utamanya. Gangguan kesehatan mental, depresi, gangguan bipolar, skizofrenia, dan gangguan kecemasan merupakan faktor resiko signifikan. Masalah keluarga, konflik keluarga yang berkepanjangan dan kurangnya kepedulian dapat memicu perasaan putus asa, isolasi sosial, dan kesepian. Perasaan terasing dan kesepian dapat memperburuk kondisi mental seseorang. Pengalaman trauma masa kecil atau PTSD dapat meningkatkan kerentanan terhadap bunuh diri. Masalah ekonomi, kesulitan keuangan dan kehilangan pekerjaan seringkali menjadi pemicu stres berat. Stigma dan diskriminasi, stigma sosial dan diskriminasi menghambat individu mencari bantuan profesional. Setelah tadi penjelasan dari rekan saya Intan Elvira, selanjutnya kita akan mendengarkan materi dari pemateri kedua, yaitu rekan saya Ratnasari. Kepadanya dipersilahkan. Saya akan melanjutkan materi yaitu pencegahan bunuh diri. Pencegahan bunuh diri membutuhkan pendekatan yang komprehensif, menggabungkan intervensi psikologis, dukungan spiritual, dan evaluasi program yang berkelanjutan. Pendekatan konseling realitas fokus pada membantu individu membuat pilihan yang bertanggung jawab dan membangun hubungan yang sehat. Yang kedua, pemahaman realitas spiritual, menguatkan keyakinan, tujuan hidup, dan peran komunitas agama dalam memberikan dukungan. Yang ketiga, pemantauan dan evaluasi, mengevaluasi efektivitas program pencegahan, mengukur dampaknya, dan mengidentifikasi tantangan yang perlu diatasi. Yang terakhir, reframing realitas dan pembinaan diri, yaitu mendorong perubahan perspektif, kejujuran diri, dan pengembangan pribadi melalui pendekatan multifaktorial. Selanjutnya, kebijakan pemerintah Indonesia, transformasi kesehatan mental. Pemerintah Indonesia telah menginisiasi transformasi layanan kesehatan mental melalui 6 pilar perbaikan, berupaya memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan, yaitu 1. Perbaikan layanan primer, fokus pada promosi, pencegahan, dan deteksi dini gangguan jiwa di puskesmas. Yang kedua, memastikan pasien mendapatkan perawatan lanjutan di rumah sakit jiwa atau rumah sakit. Yang ketiga, penguatan ketahanan kesehatan, penyediaan telemedicine dan hotline rumah sakit jiwa untuk konsultasi jarak jauh.
Yang keempat, perbaikan pembiayaan, memastikan layanan kesehatan mental tercover Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Yang kelima, pemenuhan tenaga kesehatan, yaitu peningkatan jumlah psikiater dan tenaga kesehatan jiwa, terutama di daerah terpencil. Yang terakhir, transformasi teknologi, pengembangan pelayanan telepsikologi seperti aplikasi Sejiwa untuk konsultasi online. Terima kasih kepada Saudari Ratnasari atas materi yang sudah dipaparkan. Selanjutnya kita akan masuk ke materi berikutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya Wafik Mutmainah Baturaja. Padanya saya persilakan. Tantangan utama layanan kesehatan mental. Yang pertama, stigma sosial tinggi. Penderita sering takut mencari bantuan karena khawatir dianggap lemah atau gila, memperlambat intervensi yang krusial. Yang kedua, kesenjangan akses di daerah 3T. Rasio psikiater yang sangat rendah, 0,3 per 100.000 penduduk, dan kurangnya fasilitas, terutama di daerah pedesaan, menjadi hambatan serius. Yang ketiga, keterbatasan tenaga profesional dan fasilitas. Pasien di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal 3T harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan perawatan atau bahkan tidak memiliki akses sama sekali. Yang keempat, pendanaan yang rendah, di mana alokasi anggaran untuk kesehatan mental hanya 1-2% dari total APBN sektor kesehatan. Sebagian besar difokuskan untuk operasional rumah sakit, bukan layanan berbasis komunitas atau program pencegahan. Dan yang terakhir atau yang kelima, keterbatasan literasi digital dan jaringan internet. Keterbatasan literasi digital dan jaringan internet menjadi hambatan dalam pemanfaatan layanan kesehatan mental berbasis digital yang mulai tumbuh. Baik, itulah tadi materi yang sudah disampaikan oleh rekan saya Wafik Mutmainah Baturaja. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi yang akan dibahas oleh rekan saya Salsabila Rahman. Kepadanya saya silahkan. Peluang mendorong kemajuan layanan kesehatan mental. Di tengah tantangan, muncul berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan layanan kesehatan mental yang lebih baik di Indonesia. Yang pertama, digitalisasi layanan. Aplikasi seperti Sehat Jiwa dan